Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Drama Politik. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam keadaan baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di luar ruang sidang utama, lorong-lorong gedung parlemen yang biasanya dingin kini terasa membara oleh kasak-kusuk para ajudan dan staf ahli. Setelah pembelaan telak dari Purbaya, para anggota dewan yang sebelumnya menyerang kini tampak kocar-kacir, berbisik panik di sudut-sudut ruangan sembari menggenggam ponsel mereka dengan tangan gemetar. Aroma kopi yang pekat bercampur dengan keringat dingin menciptakan atmosfer mencekam, seolah-olah pondasi gedung tua itu sedang diguncang oleh kebenaran yang baru saja diucapkan. Purbaya berdiri di tengah kerumunan itu layaknya sebuah karang di tengah badai, tenang namun mematikan. Ia tidak memedulikan tatapan tajam penuh kebencian dari lawan-lawan politiknya yang merasa dipermalukan di depan kamera nasional. Baginya, data adalah pedang, dan integritas adalah perisainya. Ia tahu bahwa serangan fisik atau ancaman jabatan akan segera menyusul setelah ia berhasil membungkam argumen mereka di depan publik. Di sudut lain, seorang tokoh senior parlemen dengan wajah merah padam memukul meja marmer, merasa posisinya terancam oleh keberanian anak muda yang tidak bisa dibeli itu. Ia segera memberikan instruksi lewat sambungan telepon rahasia, memerintahkan tim siber untuk menggali lubang hitam di masa lalu Purbaya. Mereka tidak lagi mencari kelemahan kebijakan, melainkan mencari cara untuk menghancurkan karakter pria yang baru saja membuat mereka terlihat seperti amatir. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Puan, yang mengamati dari kejauhan, menyadari bahwa permainan ini telah bergeser dari sekadar debat kebijakan menjadi perang terbuka yang kotor. Ia melihat bagaimana para faksi mulai memisahkan diri, membentuk kubu-kubu pertahanan yang rapuh di bawah sorot lampu kristal ruang tunggu. Keheningan yang ada hanyalah jeda sebelum ledakan besar berikutnya, sebuah ketenangan yang menipu sebelum semua kartu dikocok ulang. Tiba-tiba, pintu besar ruang tunggu terbuka dengan dentuman keras, menarik perhatian semua pasang mata yang ada di sana. Seorang pria berseragam lengkap dengan langkah tegap masuk, membawa sebuah map hitam bersegel resmi yang tampak sangat kontras dengan pencahayaan ruangan. Suasana seketika menjadi senyap, bahkan detak jarum jam dinding pun seolah berhenti berdetak saat semua orang menyadari siapa pengirim pesan tersebut. Pesan itu bukan berasal dari sekretariat dewan, melainkan langsung dari kantor kepresidenan, sebuah intervensi yang tidak terduga di tengah hari yang panjang. Prabowo, yang sejak pagi memantau melalui layar monitor di kediamannya, akhirnya memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan kekacauan ini berlarut-larut tanpa kendali. Namanya mulai disebut-sebut dalam bisikan ketakutan, sang jenderal sudah mulai bergerak, desis salah satu staf senior dengan wajah pucat. Purbaya menerima map tersebut dengan tangan yang stabil, meski ia tahu isi di dalamnya bisa berarti kemenangan mutlak atau justru pengasingan politik baginya. Matanya menyapu barisan kalimat yang tertulis di sana, sementara di sekelilingnya, musuh-musuhnya menahan napas, menanti apakah ini akan menjadi akhir dari karir sang singa podium. Ekspresi Purbaya yang semula dingin perlahan berubah menjadi senyuman tipis yang penuh misteri, membuat suasana semakin mencekam. Babak baru telah dimulai, intervensi dari puncak kekuasaan telah mengubah peta konflik yang semula hanya terjadi di dalam gedung DPR. Kini, drama ini bukan lagi tentang benar atau salah dalam kebijakan anggaran, melainkan tentang siapa yang memiliki nafas lebih panjang dalam pusaran kekuasaan. Di luar, awan hitam mulai menggantung di langit Jakarta. Seolah alam pun sedang mempersiapkan diri menyambut badai politik yang sesungguhnya. Berita tentang intervensi langsung dari kediaman Kertanegara menyebar secepat kilat, menghantam dinding-dinding Senayan seperti gelombang tsunami yang tak terbendung. Di dalam ruang sidang yang kembali disterilkan, udara terasa semakin tipis saat deru helikopter terdengar lamat-lamat di atas gedung, menandakan bahwa sang pemegang komando tertinggi tidak lagi sekadar menonton dari balik layar. Purbaya tetap berdiri tegak di podiumnya, meremas map hitam yang baru saja diterimanya, menyadari bahwa kini ia bukan lagi seorang pemain tunggal, melainkan bidak utama dalam papan catur yang jauh lebih besar. Tak lama kemudian, pintu utama ruang sidang terbuka lebar, dan sosok Prabowo melangkah masuk dengan aura yang sanggup membungkam seluruh ruangan dalam sekejap. Tanpa perlu berteriak, kehadirannya memaksa setiap anggota dewan yang tadinya gaduh untuk segera merapikan kursi dan duduk dalam sikap sempurna. Sorot matanya yang tajam mengunci setiap wajah yang tadi mencoba menyudutkan Purbaya,
seolah ia bisa membaca setiap niat busuk yang tersembunyi di balik jas mewah mereka. Ia tidak langsung menuju kursi kehormatan, melainkan berjalan perlahan menghampiri Purbaya, menciptakan momen sunyi yang sangat dramatis bagi para pemburu berita di balkon pers. Prabowo meletakkan tangannya di bahu Purbaya, sebuah gestur simbolis yang mengirimkan pesan jelas ke seluruh penjuru negeri, pria ini berada di bawah perlindungannya. Keheningan itu pecah ketika ia akhirnya berbalik menghadap meja pimpinan sidang, suaranya yang berat dan parau namun penuh otoritas mulai mengguncang mikrofon. Negara ini tidak dibangun oleh para pencaci yang bersembunyi di balik retorika kosong, tegasnya, membuat beberapa anggota DPR tertunduk lesu seolah baru saja menerima hantaman fisik. Prabowo menegaskan bahwa setiap serangan terhadap Purbaya adalah serangan terhadap stabilitas nasional yang sedang ia bangun dengan susah payah. Ia mulai memaparkan data-data intelijen yang tidak dimiliki oleh para anggota dewan, mengungkap bahwa ada kepentingan asing yang menunggangi kegaduhan di ruang sidang tersebut. Suasana semakin mencekam ketika Prabowo memerintahkan pengawal pribadinya untuk memutar sebuah rekaman suara di layar besar ruangan tersebut. Rekaman itu berisi percakapan rahasia mengenai rencana sabotase anggaran yang selama ini menjadi senjata para lawan politik untuk menyerang pemerintah. Wajah-wajah yang tadinya garang kini berubah pucat pasi, beberapa di antaranya mulai berkeringat deras, menyadari bahwa sang jenderal telah memegang kartu mati mereka sejak awal. Puan, yang duduk di kursi pimpinan, hanya bisa mengatur napas panjang melihat bagaimana peta kekuatan berubah total dalam hitungan menit. Ia menyadari bahwa taktik, salah sasaran, yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawatnya telah membangkitkan macan yang selama ini memilih untuk diam. Dengan satu lambaian tangan Prabowo, seluruh narasi yang dibangun berbulan-bulan oleh oposisi hancur berkeping-keping, menyisakan reruntuhan reputasi yang tak mungkin diperbaiki lagi. Purbaya sendiri merasakan beban di bahunya semakin berat, ia tahu bahwa perlindungan ini datang dengan harga yang sangat tinggi bagi integritasnya sebagai akademisi. Namun, melihat para peremeh itu kini gemetar ketakutan, ia sadar bahwa terkadang kebenaran butuh kekuatan besar untuk bisa terdengar di tengah kebisingan politik. Di bawah sorot lampu studio yang panas, ia melihat Prabowo memberikan kode rahasia kepadanya, sebuah perintah tak terucap untuk segera menyelesaikan apa yang telah dimulai. Bab ini ditutup dengan suasana yang penuh ketidakpastian, di mana hukum dan kekuasaan mulai melebur menjadi satu kekuatan yang menakutkan. Para musuh politik kini bukan lagi memikirkan cara menjatuhkan Purbaya, melainkan bagaimana cara menyelamatkan diri dari murka sang jenderal yang sudah turun tangan sepenuhnya. Di luar gedung, ribuan pendukung mulai berkumpul, meneriakkan nama keduanya, menandai awal dari sebuah pergeseran kekuasaan yang akan mengubah sejarah bangsa selamanya. Berbekal map hitam dan restu dari sang jenderal, Purbaya kembali ke podium dengan tatapan yang jauh lebih dingin, seolah ia baru saja bertransformasi menjadi algojo bagi para koruptor. Ia tidak lagi menggunakan bahasa akademisi yang santun, kali ini, setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah peluru yang diarahkan tepat ke jantung konspirasi. Di layar besar ruang sidang, ia mulai menampilkan grafik-grafik aliran dana gelap yang selama ini tersembunyi di balik proyek-proyek fiktif berkedok kesejahteraan rakyat. Keheningan di dalam ruangan itu begitu pekat, hingga suara jemari Purbaya yang mengetuk laptop terdengar seperti dentuman palu hakim yang sedang menjatuhkan vonis. Para anggota dewan yang tadinya vokal kini hanya bisa terpaku, melihat nama-nama perusahaan cangkang milik keluarga mereka muncul satu persatu di layar publik. Purbaya sedang melakukan pembedahan tanpa bius, menguliti setiap lapisan kebohongan yang telah membungkus gedung parlemen itu selama berpuluh-puluh tahun. Di barisan kursi pimpinan, Puan tampak berusaha mempertahankan ketenangan meski raut wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam atas stabilitas koalisi. Ia melihat bagaimana satu persatu sekutu politiknya mulai saling lempar pandang ketakutan, mencari kambing hitam untuk menyelamatkan leher masing-masing. Kekuatan data yang dibawa Purbaya bukan lagi sekadar kritik, melainkan bukti otentik yang siap dikonversi menjadi berkas penyidikan oleh lembaga hukum. Prabowo tetap duduk diam di belakang, namun kehadirannya memberikan tekanan psikologis yang luar biasa, memastikan tidak ada satupun orang yang berani memotong pembicara Purbaya. Ia seperti singa yang mengawasi mangsanya dari kejauhan, membiarkan sang anak didik menyelesaikan tugas kotor untuk membersihkan duri dalam daging pemerintahan.
Setiap kali ada anggota dewan yang mencoba melakukan interupsi, tatapan tajam sang jenderal langsung membungkam niat tersebut sebelum satu kata pun terucap. Di tengah presentasi yang mencekam itu, tiba-tiba aliran listrik di ruang sidang sempat berkedip, menciptakan suasana dramatis yang membuat beberapa orang berteriak kecil karena panik. Purbaya tidak bergeming sedikit pun, ia terus bicara dalam kegelapan lamat-lamat, suaranya menggema lewat pengeras suara cadangan, menambah kesan mistis sekaligus mengerikan. Ia menyebutkan sebuah nama besar, seorang taipan yang selama ini menjadi penyokong dana utama bagi para peremeh yang mencoba menggulingkannya. Pengungkapan itu seperti ledakan bom atom di tengah ruangan, beberapa staf ahli di barisan belakang mulai terlihat meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa, mencoba menghancurkan dokumen di kantor mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di luar gedung, satuan pengamanan khusus telah memblokade setiap pintu keluar atas perintah rahasia yang dikirimkan lewat map hitam tadi. Operasi ini bukan lagi sekadar rapat dengar pendapat, melainkan sebuah jebakan sistematis yang telah dirancang dengan presisi militer. Purbaya menutup presentasinya dengan membanting map hitam tersebut ke meja, suaranya menggelegar menantang siapapun yang berani membantah fakta yang baru saja ia sajikan. Ia menatap lurus ke arah kamera, berbicara langsung kepada rakyat yang sedang menonton siaran langsung tersebut, mendeklarasikan bahwa hari ini adalah akhir dari era salah sasaran. Rakyat di luar sana mulai bersorak, suara mereka terdengar hingga ke dalam ruang sidang, memberikan dukungan moral bagi aksi pembersihan besar-besaran ini. Bab ini berakhir dengan kepanikan massal di koridor-koridor kekuasaan, di mana harga diri runtuh dan pengkhianatan mulai bermunculan di antara kawan lama. Purbaya telah berhasil membalikkan keadaan sepenuhnya, namun ia sadar bahwa setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi karena ia telah menyentuh matahari kekuasaan yang sesungguhnya. Di sudut ruangan, Prabowo berdiri dan memberikan penghormatan kecil yang nyaris tak terlihat, sebuah tanda bahwa misi tahap pertama telah sukses dijalankan. Udara di dalam gedung Senayan kini terasa beracun, syarat dengan keputusasaan para politisi yang merasa hidup mereka sedang di ujung tanduk. Serangan balik dimulai bukan dengan argumen, melainkan dengan sabotase sistematis yang bertujuan menghentikan siaran langsung ke seluruh negeri. Tiba-tiba, layar monitor di ruang sidang bergetar hebat dan sinyal komunikasi terputus, meninggalkan jutaan rakyat dalam kegelapan informasi tepat saat Purbaya akan mengungkap nama dalang terakhir. Suasana yang tadinya terkendali berubah menjadi kekacauan ketika beberapa provokator di barisan belakang mulai meneriakkan tuduhan bahwa data Purbaya adalah rekayasa intelijen. Seorang anggota dewan senior yang merasa paling terancam berdiri dengan wajah merah padam, menunjuk-nunjuk Purbaya dengan jari gemetar sambil meneriakkan makian yang tidak pantas. Ia mencoba memprovokasi massa di dalam ruangan untuk melakukan tindakan fisik, menciptakan kericuhan yang sengaja dirancang agar sidang dibatalkan demi hukum. Keamanan internal DPR tampak ragu-ragu untuk bertindak, terjepit di antara sumpah setia pada institusi dan ketakutan pada kekuatan politik yang sedang mengamuk. Purbaya hanya berdiri diam, membiarkan badai makian itu menerjangnya, sementara matanya tetap tenang layaknya permukaan telaga yang dalam. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, Puan mencoba mengetuk palu berkali-kali untuk menenangkan suasana, namun suaranya tenggelam dalam kebisingan yang sengaja diciptakan. Ia menyadari bahwa situasi ini telah berubah menjadi upaya kudeta kecil di dalam ruang sidang, sebuah upaya terakhir dari mereka yang tidak ingin rahasianya terbongkar. Dari sudut matanya, ia melihat beberapa orang asing yang tidak dikenal mulai merangsek masuk melalui pintu samping, membawa alat perekam dan dokumen yang tampak mencurigakan. Serangan ini telah bergeser dari perang data menjadi upaya pembunuhan karakter secara langsung dan terbuka. Tiba-tiba, sebuah tuduhan keji dilemparkan ke arah Purbaya, sebuah dokumen palsu disebarkan di media sosial yang menuduh Purbaya memiliki hubungan gelap dengan kekuatan asing. Serangan ini dirancang untuk menghancurkan kredibilitasnya dalam hitungan detik, memanfaatkan sentimen nasionalisme sempit untuk membalikkan dukungan publik. Purbaya merasakan hantaman itu bukan pada fisiknya, melainkan pada kehormatan keluarganya yang ikut terseret ke dalam lumpur politik ini. Namun, sebelum ia sempat membalas, sebuah tangan kekar kembali mencengkeram lengan kursinya, memberikan kekuatan tambahan yang ia butuhkan. Prabowo, yang sejak tadi duduk dalam diam yang mematikan, perlahan berdiri kembali, dan kali ini auranya jauh lebih mengintimidasi daripada sebelumnya.
Ia tidak lagi bicara dengan nada diplomatis, ia mengeluarkan sebuah perintah singkat kepada komandan pengawal yang berjaga di pintu masuk untuk segera mengamankan ruangan. Cukup, suaranya menggelegar, memotong semua kebisingan seperti pedang tajam yang membelah kain tipis, seketika membuat seluruh ruangan membeku dalam ketakutan. Ia tahu bahwa lawan-lawannya telah menggunakan cara-cara yang melampaui batas etika bernegara. Para penyusup yang tadi merangsek masuk segera diringkus oleh pasukan khusus yang bergerak dengan presisi militer, membungkam upaya sabotase fisik tersebut dalam sekejap mata. Prabowo kemudian menatap tajam ke arah anggota dewan yang baru saja memaki, membuat pria tua itu terduduk lemas di kursinya dengan wajah sepucat kertas. Sang jenderal menyadari bahwa musuh yang terpojok akan melakukan apa saja, termasuk membakar rumah mereka sendiri asalkan rahasianya tidak terungkap. Ini bukan lagi sekadar debat, ini adalah perang untuk menentukan siapa yang berhak memegang kemudi masa depan bangsa. Di layar besar yang sempat mati, tiba-tiba muncul sebuah transmisi satelit darurat yang tidak bisa diblokir oleh sistem internal gedung, menampilkan wajah seorang saksi kunci yang selama ini dianggap hilang. Saksi tersebut adalah mantan bendahara dari salah satu partai besar yang terlibat dalam skandal anggaran tersebut, siap memberikan testimoni langsung dari lokasi yang dirahasiakan. Kejutan ini adalah serangan balik dari pihak Purbaya dan Prabowo yang telah mereka siapkan sebagai jaring pengaman jika situasi memburuk. Lawan-lawan mereka kini benar-benar terjebak dalam perangkap yang mereka buat sendiri, tanpa jalan keluar. Bab ini ditutup dengan kepanikan yang lebih dalam, upaya serangan balik dari para peremeh justru menjadi bumerang yang menghancurkan benteng pertahanan terakhir mereka. Purbaya menatap musuh-musuhnya dengan rasa iba yang dingin, menyadari bahwa ketamakan telah membutakan mata mereka hingga ke dasar jurang. Di luar, hujan deras mulai mengguyur Jakarta, seolah-olah langit sedang mencuci darah dan kotoran dari panggung politik yang sangat dramatis ini. Pertarungan belum berakhir, namun arah kemenangan sudah mulai terlihat jelas di ufuk yang mulai memerah. Wajah di layar besar itu tampak letih, dengan latar belakang dinding beton yang dingin, namun suaranya terdengar jernih dan bergetar karena emosi yang tertahan selama bertahun-tahun. Saksi kunci itu, seorang pria yang pernah menjadi jantung keuangan di lingkaran elit, mulai menyebutkan angka-angka fantastis dan kode-kode rahasia yang selama ini hanya menjadi legenda di kalangan jurnalis investigasi. Ruang sidang yang tadinya gaduh kini berubah menjadi senyap layaknya kuburan, setiap kata yang terucap adalah paku yang tertancap pada peti mati karir politik mereka yang terlibat. Purbaya berdiri tegak, matanya tidak lepas dari layar, seolah sedang menyusun kepingan terakhir dari teka-teki besar yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Saksi tersebut mulai memaparkan bagaimana aliran dana bantuan rakyat dialihkan melalui jaringan bank luar negeri untuk membiayai gaya hidup mewah para peremeh yang duduk di kursi empuk dewan. Ia menunjukkan bukti transfer asli yang dipindai secara langsung, lengkap dengan tanda tangan basah beberapa tokoh yang saat itu berada di ruangan tersebut. Salah seorang anggota dewan tampak mencoba berdiri untuk keluar, namun langkahnya terhenti oleh barisan penjaga berseragam yang berdiri statis di setiap pintu keluar. Tidak ada lagi jalan lari, ruangan yang megah itu kini telah bertransformasi menjadi ruang interogasi raksasa di bawah sorotan lampu yang menyilaukan. Tekanan di dalam ruangan meningkat secara eksponensial ketika saksi tersebut mulai menceritakan ancaman pembunuhan yang ia terima saat mencoba menghentikan aliran dana tersebut. Ia mengungkap bahwa ada rencana sistematis untuk menghilangkan Purbaya jika sang akademisi itu terlalu banyak tahu tentang proyek infrastruktur di wilayah timur. Mendengar hal itu, Prabowo yang duduk di samping podium perlahan mengepalkan tinjunya, sebuah gestur kemarahan yang membuat suasana semakin mencekam bagi mereka yang berkhianat. Sang jenderal tahu bahwa pengkhianatan ini bukan hanya soal uang, tapi sudah menyentuh kedaulatan dan keselamatan nyawa putra terbaik bangsa. Puan, yang biasanya mampu menjaga raut wajah netral, kini tampak memegang keningnya dengan tangan gemetar, menyadari betapa dalam lubang yang telah digali oleh orang-orang di sekelilingnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah dikelilingi oleh serigala berbulu domba yang menggunakan nama partainya sebagai tameng untuk tindakan kriminal. Di depan kamera, ia harus membuat keputusan cepat, tetap melindungi rekan-rekan sejawatnya atau berdiri bersama kebenaran yang dibawa oleh Purbaya dan Prabowo. Keputusan ini akan menentukan apakah ia akan ikut tenggelam dalam pusaran skandal atau muncul sebagai penyelamat demokrasi yang tersisa.
Tiba-tiba, saksi kunci tersebut berhenti bicara sejenak dan menatap lurus ke arah kamera, menyebutkan sebuah nama yang selama ini dianggap sebagai pahlawan di mata publik namun sebenarnya adalah otak di balik semua ini. Nama itu bukanlah seseorang yang ada di dalam ruangan, melainkan sosok Raja Bayangan, yang selama ini mengatur semua skenario dari balik layar industri besar. Kejutan ini membuat beberapa jurnalis di balkon pers terjatuh dari kursinya karena terkejut. Ini adalah skandal terbesar dalam dekade ini yang melampaui imajinasi siapapun. Purbaya kemudian mengambil alih mikrofon, memberikan konteks hukum atas semua pengakuan tersebut dengan ketajaman logika yang tak terbantahkan. Salah satu anggota dewan yang namanya disebut paling awal tiba-tiba mengalami serangan panik. Ia berteriak histeris mencoba menyangkal segala bukti, namun suaranya hanya memantul di dinding ruangan tanpa ada yang peduli. Keangkuhan yang mereka pamerkan di awal sidang telah menguap, digantikan oleh wajah-wajah yang hancur oleh beban rasa malu dan ketakutan akan jeruji besi. Purbaya tidak merasa menang, ia justru merasa sedih melihat bagaimana amanat rakyat dikhianati sedemikian rupa oleh mereka yang bersumpah di bawah kitab suci. Ia menatap Prabowo, dan melalui kontak mata singkat itu, keduanya tahu bahwa pembersihan ini harus tuntas hingga ke akar-akarnya. Di luar gedung, suasana mulai memanas karena massa yang menonton melalui layar raksasa di jalanan mulai menuntut keadilan segera dilakukan. Teriakan, "Tangkap mereka!" menggema hingga ke dalam ruang sidang, menciptakan tekanan psikis yang tak tertahankan bagi para koruptor yang kini terjepit. Aparat keamanan mulai bersiaga penuh karena potensi kerusuhan massa yang dipicu oleh kemarahan atas pengkhianatan anggaran tersebut sangatlah besar. Kota Jakarta seolah menahan napas, menunggu apakah hukum akan benar-benar tegak atau kembali dibeli oleh mereka yang memiliki segalanya. Bab ini berakhir dengan Purbaya yang menutup laptopnya perlahan, menandakan bahwa tugas pengungkapan fakta telah selesai dilakukan dengan sempurna. Ia berdiri di samping Prabowo, keduanya menatap ke arah kerumunan dewan yang kini tampak seperti sekumpulan orang asing yang kehilangan arah. Lampu-lampu kamera masih terus berkedip, mengabadikan momen bersejarah di mana kebenaran akhirnya menemukan jalannya melalui lorong-lorong gelap kekuasaan. Kini, bola panas ada di tangan penegak hukum, dan sejarah sedang menunggu babak akhir dari drama pengkhianatan ini. Suasana di dalam ruang sidang berubah menjadi anarkis ketika lampu ruangan tiba-tiba padam untuk kedua kalinya, kali ini diikuti oleh suara ledakan kecil dari panel listrik utama yang sengaja disabotase. Dalam kegelapan yang pekat, teriakan instruksi dan derap langkah kaki yang terburu-buru memenuhi ruangan, menciptakan tabir asap bagi para tokoh kunci untuk mencoba melarikan diri melalui jalur tikus di belakang gedung. Purbaya tetap tenang di posisinya, namun ia bisa merasakan hawa dingin dari gerakan massa yang tidak terkendali di sekitarnya. Prabowo segera memberikan perintah tegas melalui radio panggilnya, mengaktifkan protokol pengamanan lapis pertama untuk menutup seluruh akses keluar masuk kompleks Senayan dalam radius 1 km. Di lorong-lorong bawah tanah yang lembab, beberapa anggota dewan senior terlihat berlari tanpa martabat, menanggalkan jas mewah mereka agar tidak mudah dikenali oleh massa yang mulai beringas di luar. Mereka menuju area parkir rahasia di mana kendaraan taktis tanpa plat nomor telah menunggu untuk membawa mereka ke bandara pribadi di pinggiran Jakarta. Namun, mereka tidak menyadari bahwa setiap gerak-gerik mereka telah dipantau oleh drone pengintai yang dikendalikan langsung dari pusat komando taktis Sang Jenderal. Pengkhianatan mereka tidak hanya tercatat dalam data anggaran, tetapi kini terekam dalam pengejaran fisik yang memalukan di mata hukum. Puan, yang terjebak di tengah kekacauan kursi pimpinan, berusaha dievakuasi oleh tim pengamanan dalam, namun ia menolak dan memilih untuk tetap berada di ruang sidang bersama Purbaya. Ia menyadari bahwa melarikan diri hanya akan mengonfirmasi keterlibatannya dalam skandal yang diungkapkan oleh saksi kunci tadi. Dengan cahaya dari senter ponsel, ia melihat Purbaya yang masih berdiri mematung di samping meja sidang, tampak seperti mercusuar di tengah badai hitam yang sedang melanda jantung demokrasi Indonesia. Keberanian Purbaya untuk tetap tinggal meskipun nyawanya terancam memberikan kekuatan baru bagi Puan untuk mengambil sikap tegas yang selama ini ia ragukan. Sementara itu, di gerbang utama Senayan, bentrokan antara simpatisan para koruptor dan rakyat yang menuntut keadilan mulai pecah, menciptakan barikade api yang menyala-nyala di bawah langit senja. Suara sirene polisi dan klakson kendaraan yang terjepit macet menciptakan simfoni kekacauan yang mengerikan,
menandakan bahwa kemarahan rakyat sudah mencapai titik didih. Prabowo melangkah keluar ke balkon gedung, menatap api yang berkobar di kejauhan dengan wajah yang keras layaknya batu granit, menyadari bahwa stabilitas negara sedang berada di ujung tanduk. Ia tahu bahwa hanya tindakan cepat dan tanpa kompromi yang bisa mencegah negara ini jatuh ke dalam lubang anarki yang lebih dalam. Di sebuah jet pribadi yang sudah menyalakan mesinnya di landasan Pacu Halim, sang Raja Bayangan, yang namanya disebut di bab 6 tampak gelisah menunggu kedatangan para bidak politiknya yang sedang melarikan diri. Ia memegang telepon satelit, mencoba menghubungi koneksi internasionalnya untuk mencari perlindungan suaka politik sebelum fajar menyingsing. Namun, tepat sebelum pintu pesawat ditutup, deru mesin kendaraan taktis militer mengepung landasan pacu tersebut, diikuti oleh pancaran lampu sorot yang menyilaukan mata. Pasukan khusus yang dikirim oleh Prabowo telah tiba lebih dulu, memotong jalur pelarian terakhir bagi sang otak konspirasi sebelum ia sempat meninggalkan tanah air. Di dalam gedung DPR, Purbaya akhirnya berbicara kembali di tengah kegelapan, suaranya yang tenang namun bergema melalui sistem pengeras suara darurat membuat suasana seketika hening kembali. Ia mengumumkan bahwa semua bukti digital telah diunggah ke ribuan peladen awan di seluruh dunia, sehingga penghancuran fisik dokumen di dalam gedung ini tidak akan berguna lagi. Kalian bisa mematikan lampu, tapi kalian tidak bisa membunuh Fajar yang sedang menyingsing, ucapnya dengan nada yang menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Kata-kata itu menjadi vonis moral terakhir bagi mereka yang masih bersembunyi di balik bayang-bayang pilar gedung parlemen. Konfrontasi terakhir terjadi di lobi utama, di mana beberapa pengawal pribadi anggota dewan mencoba menghalangi penangkapan oleh pihak berwenang, memicu ketegangan bersenjata yang sangat kritis. Namun, dengan wibawanya, Prabowo turun langsung ke area konflik, memerintahkan semua pihak untuk meletakkan senjata atau akan dianggap sebagai pemberontak negara. Melihat sang jenderal berdiri, tanpa pelindung di depan moncong senjata, para pengawal itu akhirnya luluh dan menyerah, menyadari bahwa mereka tidak mungkin menang melawan pria yang didukung oleh kebenaran dan militer sekaligus. Penangkapan massal mulai dilakukan, satu persatu tokoh berpengaruh diborgol dan digiring ke dalam bas tahanan di bawah sorotan kamera media. Bab ini ditutup dengan pemandangan dramatis di mana hujan mulai turun membasahi api-api yang menyala di jalanan, mendinginkan suasana yang sempat membara. Purbaya keluar dari gedung berdampingan dengan Puan dan Prabowo, menatap ke arah kerumunan rakyat yang kini bersorak lega melihat keadilan akhirnya ditegakkan. Meski lelah, ada secercah harapan di mata Purbaya bahwa pembersihan ini akan menjadi awal dari era baru yang lebih bersih dan transparan. Namun, di balik kegelapan, ia menyadari bahwa sisa-sisa kekuatan lama pasti akan mencoba merayap kembali, dan perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, Jakarta terbangun dengan wajah yang berbeda, udara terasa lebih ringan seolah beban berat yang selama ini menindih pundak bangsa telah terangkat bersama sirnanya asap barikade. Di depan gedung parlemen yang masih menyisakan bekas-bekas perjuangan semalam, ribuan rakyat berkumpul bukan untuk berdemo, melainkan untuk menyaksikan sebuah momen bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Purbaya berdiri di anak tangga tertinggi, mengenakan kemeja putih sederhana, tampak kontras di antara kemegahan pilar-pilar beton yang kini menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah oligarki. Di belakangnya, Prabowo dan Puan berdiri berdampingan, melambangkan rekonsiliasi antara kekuatan militer, eksekutif, dan legislatif yang telah dibersihkan dari unsur-unsur parasit. Di layar-layar televisi seluruh negeri, disiarkan secara langsung proses penyerahan berkas-berkas penyidikan final kepada lembaga hukum tertinggi, sebuah aksi nyata dari turun tangan sang jenderal. Prabowo melangkah maju ke podium, suaranya tidak lagi menggelegar penuh amarah, melainkan tenang dan penuh wibawa layaknya seorang bapak bangsa yang baru saja memadamkan api di rumahnya sendiri. Ia menyatakan bahwa hari ini bukan tentang kemenangannya atau kemenangan Purbaya, melainkan kemenangan rakyat yang selama ini menjadi sasaran salah dari kebijakan yang korup. Ia menjamin bahwa setiap rupiah yang sempat dilarikan akan dikembalikan ke kas negara untuk membiayai pendidikan dan kesehatan rakyat di pelosok negeri. Puan kemudian mengambil mikrofon, dengan suara yang stabil ia mengumumkan pembentukan komite etik baru yang akan mengawasi setiap gerak-gerik anggota dewan dengan transparansi penuh. Ia mengakui bahwa sistem telah lama membusuk dari dalam,
dan kehadiran Purbaya adalah kejutan listrik yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali jantung demokrasi yang sempat mati suri. Tidak ada lagi rahasia di balik pintu tertutup, setiap rapat anggaran kini harus bisa diakses secara langsung oleh masyarakat melalui platform digital. Langkah ini menjadi tonggak sejarah di mana kekuasaan dikembalikan ke tangan pemilik sahnya, yaitu rakyat, melalui pengawasan yang tak kenal ampun. Purbaya, sang tokoh utama yang menjadi pemicu badai ini, akhirnya mendapat kesempatan untuk bicara secara personal kepada publik tanpa tekanan data atau angka. Ia menatap lurus ke arah kamera dengan mata yang berkaca-kaca, teringat akan perjuangan panjangnya yang dimulai dari ruang-ruang kelas universitas yang dingin hingga ke podium panas Senayan. Kebenaran seringkali pahit dan sunyi, tapi ia adalah satu-satunya fondasi yang tidak akan pernah runtuh oleh badai politik manapun, ucapnya lirih namun mampu menggetarkan hati jutaan orang. Ia tidak meminta jabatan atau penghargaan, baginya, melihat para peremeh kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Sudah lebih dari cukup. Di sel tahanan sementara, para konspirator dan sang raja bayangan hanya bisa menunduk lesu melihat siaran tersebut, menyadari bahwa kerajaan gelap yang mereka bangun selama puluhan tahun telah rata dengan tanah. Tidak ada lagi uang yang bisa membeli kebebasan, karena mata seluruh dunia kini tertuju pada integritas sistem hukum Indonesia yang sedang diuji. Kekuatan yang selama ini mereka sombongkan ternyata hancur berkeping-keping hanya oleh keberanian seorang akademisi yang didukung oleh ketegasan seorang jenderal. Ini adalah akhir dari sebuah era di mana hukum bisa dinegosiasikan di bawah meja, dan awal dari era di mana setiap tindakan memiliki konsekuensi nyata. Saat matahari mulai naik tinggi, Prabowo mengajak Purbaya untuk berjalan bersama menuju kerumunan rakyat yang telah menunggu di depan gerbang. Sambutan luar biasa meledak, nama mereka diteriakkan dengan penuh harapan, sebuah pemandangan yang memberikan harapan baru bagi masa depan politik tanah air. Purbaya merasakan tangan-tangan rakyat yang menyentuhnya, tangan-tangan yang selama ini ia perjuangkan lewat data dan argumennya yang tajam. Di titik ini, ia menyadari bahwa meski tugasnya di podium telah selesai, tugas untuk menjaga api kebenaran ini tetap menyala adalah tanggung jawab seumur hidup yang baru saja dimulai. Puan melihat kedua pria itu dari kejauhan dengan senyum tipis, menyadari bahwa peta politik telah berubah total dan ia harus beradaptasi dengan cara-cara baru yang lebih jujur. Ia mulai memberikan instruksi kepada stafnya untuk segera menyusun agenda sidang pertama dengan semangat reformasi total, meninggalkan segala ego kelompok demi kepentingan nasional. Perubahan ini memang menyakitkan bagi sebagian orang, namun bagi jutaan rakyat jelata, ini adalah jawaban atas doa-doa mereka yang selama ini terabaikan di pinggiran kekuasaan. Jakarta hari itu tidak lagi hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi menjadi simbol kebangkitan moral sebuah bangsa yang besar. Cerita ini berakhir dengan Purbaya yang kembali ke mejanya yang sederhana di universitas, melihat tumpukan buku yang sempat ia tinggalkan untuk berperang di Senayan. Di atas mejanya, terdapat sebuah surat kecil dengan segel resmi kepresidenan yang isinya singkat namun bermakna, "Terima kasih telah menjadi mata bagi bangsa yang sedang buta." Purbaya tersenyum, menutup jendela ruangannya yang menghadap ke arah gedung DPR di kejauhan, dan mulai menuliskan bab pertama dari buku barunya tentang etika kekuasaan. Badai telah berlalu, dan meski luka-luka konflik masih ada, fajar keadilan telah benar-benar menyinari bumi pertiwi dengan harapan yang tak akan pernah padam.